Ada yang panik ketika kebohongannya berhasil kamu ungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, seseorang ya ada yang panik teman-teman ketika kamu berhasil mengungkap sebuah kebohongan. Ya, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap seseorang nih, teman-teman, ya, ternyata selama ini seseorang ini sudah banyak berbohong terhadap kehidupan kamu. Selama ini seseorang tersebut sudah banyak melakukan sebuah kecurangan terhadap kehidupan kamu, ya, manfaatin dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, siapa sih sosok dari orang ini ya? Oke. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kehidupan ya, aku lebih tertuju terhadap kehidupan asmarasi ataupun rumah tangga, teman-teman. Ternyata seseorang yang kamu curigai selama ini, teman-teman, itu benar tepat adanya, ya, yang dimana kamu sudah merasakan bahwasanya di dalam kehidupan asmara kamu, ya, rumah tangga kamu, teman-teman, itu sudah hadir pihak ketiga, ya, sudah hadir yang namanya pihak ketiga, dan apa yang menjadi feeling dan firasat kamu itu akan terbukti nyata. Karena apa, teman-teman? Di sini aku melihat kamu berhasil untuk mengungkapnya. Ya nanti kita akan lihat, teman-teman. Tapi memang yang jelas di sini sudah hadir pihak ketiga. Dan hubungan yang mereka jalani ini kalau dikatakan mungkin sudah cukup lama, ya sudah cukup lama. Tetapi mereka bermain, apa ya, kalau dikatakan mungkin bermain rapi banget, ya. Seolah-olah memang nggak terjadi apapun. Tetapi memang akhir-akhir ini, apa yang kamu lihat ini ya sesuatu hal yang sudah mulai berani ya teman-teman, artinya mungkin sudah banyak perubahan lah, mungkin seperti itulah ya. Lebih tepatnya lebih banyak perubahan nih teman-teman. Nah, kenapa ada perubahan-perubahan yang terjadi teman-teman? Ya, ternyata perubahan yang terjadi itu karena adanya magic. Tidak dapat dipungkiri. Ya, sepertinya dia sudah terkena magic teman-teman. Oke, nah magic tentunya dilakukan oleh siapa ya? Tentu dari si pihak ketiga ya teman-teman, seperti ada energi penundukan di situ. Nah, kemudian aku punya Four of Swords. Ada 4 pedang, teman-teman. 4 pedang ini muncul hadir di sini. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan bahwasanya, ya, antara dia dan si pihak ketiga itu sebenarnya sudah mulai panik, ya, ketika kebohongan ya. Mungkin selama ini kamu sudah bertanya, teman-teman, ya, bertanya, tetapi mereka masih tidak mau jujur, ya, dan mengungkapkan sebuah kebenaran, ya, siapapun orangnya, teman-teman, ketika melakukan sebuah kesalahan pasti tidak maulah, ya, mengungkapkan sebuah kebenaran dan kejujuran ya teman-teman, pasti akan berupaya banget untuk terus ditutupi ya, selagi mungkin kamu belum memiliki bukti-bukti yang cukup kuat teman-teman ya, karena kan selama ini mungkin hanya praduga kamu doang nih, tetapi kali ini ya yang aku lihat lebih kepada apa ya, sebuah bukti nyata yang akan kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri teman-teman. Ternyata orang yang kamu percayai, orang yang kamu anggap setia, orang yang kamu anggap baik, oke memang selama ini dia melakukan hal tersebut. Tetapi karena adanya pihak ketiga yang menggunakan ini magic untuk menundukkan, untuk menaklukkan dia. Sehingga apa yang kamu kenal dari dia itu sudah hilang, teman-teman. Seolah-olah memang dia kehilangan jati dirinya, ya. Dia kehilangan jati diri yang sesungguhnya.
Seperti itu. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Three of Wands. 3 tongkat, teman-teman. Nah, jadi ketika kamu benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman, inilah yang bakal menimbulkan sebuah kepanikan. Bagaimana tidak nih? Ya. Dan kamu juga bakal syok karena melihat siapa orang yang menjadi pihak ketiga di sini ya. Oke, aku mengindikasikan bahwasannya seseorang yang menjadi pihak ketiga ini adalah orang yang kamu kenal dengan baik, baik banget. Oke, seseorang yang kamu anggap mungkin sebagai keluarga, seseorang yang kamu anggap mungkin sebagai adik, seseorang yang kamu anggap mungkin sebagai kakak, ya. Pokoknya ya sudah hubungannya sudah dekat banget, ya. Kamu sudah banyak menolong, membantu, mungkin seperti itu ya teman-teman. Tetapi apa yang kamu lihat ini tentu sesuatu hal yang sangat mengecewakan bagi kehidupan kamu, tetapi memang ini sebuah realita yang mungkin bisa jadi terjadi terhadap kamu ya teman-teman. Dan kamu harus bersabar menghadapi semuanya gitu ya. Karena memang dari dia juga karena adanya pengaruh magic ya. Jadi itu yang membuat dia berubah 180 derajat. Ya yang mungkin yang awalnya perhatian, harmonis, ya romantis teman-teman dan itu semua hilang. Ya, cuek tidak peduli, melupakan segala sesuatunya. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya di sini aku punya Five of Pentacles. Yang aku lihat ya, kepanikan ini memang akan disertai teman-teman, akan dibarengi dengan apa? Permintaan maaf. Ya, hanya maaf, hanya ucapan maaf yang bisa diucapkan. Oleh siapa? Oleh dia dan si pihak ketiga. Karena itu tadi teman-teman ya, dia sudah kalah malu gitu ya. Karena apa? Ya dia orang yang selama ini kamu tolong. Dia orang yang selama ini kamu bantu. Ya siapa sih yang mungkin tidak malu? Ya teman-teman ketika segala sesuatunya mungkin sudah kamu berikan. Ya sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Ya sudah dianggap mungkin sebagai ya teman dekat banget lah ya teman-teman. Jadi memang di sini yang akan membuat kamu benar-benar nggak nyangka dengan semua perbuatan mereka ya. Yang mereka lakukan. Dan ternyata yang mereka lakukan di sini sudah cukup lama, teman-teman. Lalu apa sih yang mendasari pihak ketiga itu kok ingin merebut pasangan kamu dari kamu? Ternyata yang aku lihat dari kelima kartu ini adalah harta, ya, adalah harta. Ingin mendapatkan, ingin menguasai apapun yang kamu miliki. Harta, uang, tata, jabatan, teman-teman, ya, dan pasangan mungkin ketika pasangan kamu ya tampan, ya cantik, ya seperti itu. Jadi ingin mendapatkan hal yang lebih. Oke, next. Pada yang terakhir aku punya Ten of Pentacles. Lalu bagaimana kehidupan kamu selanjutnya teman-teman? Ya, apakah kamu bakal bahagia kah? Ya, apakah dia bakal kembali kepada kamu kah? Oke, kalau melihat dari energi ini sih potensinya bakal dia kembali kepada kamu itu cukup terlihat sih sebenarnya teman-teman. Ya, ada potensi dia bakal kembali kepada kamu. Dan ini juga yang akan membuat sebenarnya si pihak ketiga ini ngerasa terima nggak terima gitu loh teman-teman. Karena udah terlanjur mungkin bakal kamu lihat ya, bakal ketahuan, bakal terungkap. Jadi di satu sisi mereka berusaha untuk mencairkan suasana terlebih dahulu nih agar tidak tegang ya mungkin dia kembali kepada kamu dan dia masih terus memantau nih teman-teman ya masih ada sebuah potensi sih bahwasanya dia bakal kembali lagi gitu teman-teman mengusik ya karena memang sepertinya mereka sudah punya rencana-rencana yang buruk teman-teman ya di belakang kamu jadi kudu hati-hati dan waspada oke seperti itu mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.